Selamat datang kembali di Orasi Podcast Simpulan Mahasiswa Sistem Informasi. Dua obrolan santai tapi berbobot. Nah, podcast ini diproduksi oleh divisi Brandcom dan juga Public Relation di Masih, teman-teman. Nah, kemarin kita kasih itu baru saja kunjungan acara bakar. Apa sih bakar itu, Karabi? Nah, bakar itu adalah bebaskan karyamu, yaitu ruang untuk mahasiswa sistem informasi menyalurkan bakatnya seperti kayak seni musik, terus gambar dan lain sebagainya. Untuk bintang tamu kita hari ini adalah the winner of Bakar 2025 edisi seri musik. Wow, siapa kira-kira pengerti? Oke, langsung saja kita sambut Gias dan juga Asina. Yeay. Halo, hai. Oke, gimana nih teman-teman? Kemarin udah dapat gelar juara bakar gitu ya, The winner of Bakar. Iya, the winner of bakar edisi musik gitu ya. Keren banget kan pastinya. Keren banget dong. Jadi kebanggaan tersendiri. Sebelumnya kita kenalan dulu dong ya. Boleh. Sama winner kita ini. Ada yang cowok sama yang cewek nih. Iya. Kita mana dulu nih, Kak? Yang cewek dulu kali ya? Cewek dulu, Kak. Boleh, silakan. Kenalan dulu, Kak. Halo, aku Asina Syarbani Hasibuan, kelas SD 11. Kasih sebelas. Iya, angkatan 2. Angkatan 24. Sibukannya ngapain nih, Kak? Selain Kesibukannya kuliah. nggak ada sih, cuma kuliah aja. Mau kuliah aja. Oke, sekarang ke Kak Dias nih. Boleh perkenalan dari Kak Dias. Halo semuanya, aku Diasudin Sofian dari Rombel SI03 angkatan 2024. Tadi Kesibukannya, iya, kesibukan cari kuliah ya, paling cari cuan. Ngapain tuh, Kak? Ya kita cari peluang gitu, kayak di media sosial sekarang banyak kan. Itu mau affiliate ataupun Iya. apapun itu saya gas lah. Yang penting ada cuan. Selagi ada uang, diambil ya. Lihat keluar. Iya. Oke, keren banget ya Kak Ira ya. Oke. Nah, ini kan kalian kan punya bakat nih di seri musik. Terus kita nih penasaran, kalian tuh pas kemarin bakar bawain lagu apa sih di bakar itu? Iya, betul banget. Ada makna tersendiri nggak? Kenapa bawain lagu itu? Iya. Ada alasannya. Kalau aku bawain lagu rock ya. Oh, lagu monolog. Aku bawain lagu itu bukan karena ada maknanya juga sih, cuman lebih cocok ke suara aku aja mas. Oh, iya, masuk. Kalau misalnya Kak Dias, gimana Kak Dias? Aku kemarin bawain lagu Kenangan Terindah. Kenangan siapa tuh? Gak ada gitu maksudnya. Kayak kemarin sebelum bakar itu, karena tahu bakar itu bukan taunya sih, tahu kapannya itu, kapan jadinya gitu. Kapan jadinya? Itu dadakan. Jadi kita ambil lagu yang paling hafal aja gitu. Oh, berarti Kenangan Terindah tuh lagu apa? Paling sedihnya nih. Iya, karena Kenangan Terindah gitu. Di sini kayaknya ada apa yang tersembunyi kayaknya. Ada dikit. Dari kemarin kalian ikut bakar kan nggak ada proses yang mengkhianati hasil. Ya proses ada yang lihat. Iya. Ya pastinya proses kan butuh perjalanan yang panjang itu ya. Betul. Kita juga penasaran ya Kak sama behind the scene kalian sebelum tampil di bakar itu tuh gimana sih? Gitu ada persiapan sendiri kah atau apa gitu? Boleh dong Dex kita ini. Jadi mau tanya dari awal aku nyanyi atau gimana? Dari bakar dulu deh nanti baru. Kalau nggak langsung dari awal banget boleh. Kecil dari awal aja. Dari awal itu waktu aku masih SMK. Jadi ya kebetulan itu waktu SMK ada niat dan bakat. Terus pertamanya kan aku nggak mau nyanyi, cuman aku sering kan nusuk-nusukin sekolah gitu dia nyanyi. Terus sekarang aku jadi kayak dorong gitu, kamu ikut aja, ikut apa niat dan bakat gitu. Pertamanya aku nggak mau kan, cuman yang guru-gurunya juga pada ikan dorong juga. Akhirnya aku ikut lah. Mulai dari situ aku sering ikut nyanyi gitu, apalagi waktu itu aku ikut OSIS kan. Terus aku sering disuruh sama kumpidalisnya maju waktu mau culture murid nabi. Terus hari Wah, luar biasa. Apa tidak di SMA awal mulanya? iya Setelah SMA ada ini gak?
Itu kan khusus kita selama kuliah nih. Pernah ikut sesuatu? Enggak sih, cuma waktu SMK aja. Paling kalau ini aja hiburan-hiburan kalau kende gitu. Oh ibarat hal itu. Oke, kalau Kak Dia sih mana nih? Apa emang dari kecil banget nih? Suka nyanyi gitu. Saya harus berterima kasih kepada ini yang buat ini film Naruto. Sumpah, karena gini, karena awal saya kenal sama yang namanya lagu, kenal sama yang namanya musik dari Naruto. Lagunya Naruto openingnya sampai hafal. Waktu itu saya masuk SD kan, kelas 1 SD udah hafal opening lagu Naruto. Iya, terus saya nyanyi sampai dimarahin sama guru. Nah, mungkin dari situ gurunya kayaknya ada gibahin saya di kantor atau gimana, kan ada di situ guru musik juga dengar mungkin. Kayaknya anak punya bakat nih gitu kan. Dia sampai berani nyanyi gitu, sampai teriak-teriak kan, nggak tahu malu gitu. Mungkin kayak gitu, tapi nggak tahu. Cuman setelah itu ketika ada acara lomba, waktu itu lomba vokal pertama kali, itu pun masih satu ruang lingkupnya kecil gitu, masih satu SD. Didorong lah sama guru musik itu buat lomba. Nah itu lomba pertama juga, dan itu bawain lagu daerah. Waktu itu lagunya Peyem Badung. Oh ya. Aku mau tahu lagi. Itu ya kali pertama kenal musik, dan mungkin seterusnya kebanyakan nyanyi lagi gabut, mau pas lagi mandi atau pas ya seringnya lebih sering ke pas lagi mandi atau lagi cuci baju sendiri kalau sekarang gitu. Tapi ya emang gitu, jadi gak ada latihan khusus gitu sampai sekolah musik asal bakul. Ini mandiri, bahkan ke alat musik juga sama semua itu Belajar sendiri. dari Alat YouTube, musik yang bisa. gitar, terus ada kalau dari alat musik lain ada darbuka juga kalau buat kayak religi gitu, Oh, dan buka. karena ikut hadro juga. Nah itu terus aduh sih paling piano dikit-dikit bisa lah. Is. Nah selain itu udah sih, kayak selanjutnya kehidupan saya pasti ini lah ditemenin sama musik gitu. Kalau ada musik biasanya kayak lebih tenang, kayak lebih enak aja. Berarti dua-duanya kayak gak ada latihan khusus, terus gak ada kayak ikut ya kayak latihan gitu. Berarti otodidak aja berarti ya. Atas kemauan diri sendiri gitu ya. Hobi aja. Hobi aja. Tapi aku mau nanya deh, kalau misalkan dari keluarga sendiri itu gimana? Untuk terkait passion teman-teman, apakah mengetahui atau kayak ya udahlah terserah kamu aja mau passion apa, kayak musik mau seni dan lain sebagainya, itu gimana soal dari Kalau untuk sekolah kayak itu ya apapun aku tuh ya boleh-boleh aja gitu ya, yang support asuhan gitu. dia sengaja? Kalau dia gimana dia? Gini nih, mau nanya dulu sebelumnya, benar mau nanya dulu. Suara tuh bisa turunan nggak sih? Suara genetik Bisa. bisa genetik. Nah, mama saya suaranya bagus, asli suaranya bagus. Sempet dulu tuh mau dibawa ke Bandung waktu masih sekolah buat lomba, cuman nggak diizinin sama kakek, berarti bapaknya mama. Iya. Itu gak diizinin, maka dari itu udah di stop di situ gitu, bakatnya tuh gak disalurkan ke yang lebih gila, udah sampai situ. Nah mungkin yang saya rasakan sekarang masih orang tua pasti mengetahui, karena Iya. dulu kan saya pernah pesantren juga. Nah di pesantren itu sebenarnya banyak tampil tuh kayak pas acara maulid, bukan cuma di hadro aja tapi di kori juga sedikit-sedikit bisa gitu. Kemarin juga sempat ikut YF kan, Oh iya, iya. Oh, iya. Cara tapi gimana? belum belum jadi pemenang lah, karena saingannya ya Allah ekstrim banget gitu. Next time apa lagi? Nah kalau keluarga sendiri pastinya dukung lah, apalagi hal-hal yang kayak gini kan hal positif gitu. Betul. Terus hal ini juga hal yang paling saya sukai. Ih, menarik. Berarti hitungannya genetik lah ya. Tapi atas dasar kemauan sendiri, habis itu punya genetik juga, jadi ya udahlah ya, bakat yang makin gacor lah bisa dibilang. Karena kalau genetik doang terus gak di Iya, tadi lanjutin ya. udah gak ada suaranya gitu. Mantap, luar biasa banget. Terus aku mau nanya lagi, kalau misalkan dari teman-teman, pasti kan kayak ngejaga suara kan harus ini banget ya. Kayak harus dijaga banget lah ya.
untuk kalau misalkan nyanyi. Lagi saya nih kadang kalau misalkan makan gorengan tuh suara langsung agak gitu, agak susah. Iya, tenggorokan langsung sakit. Kalau teman-teman gimana cara ngejaga suaranya biar tetap ini? Kalau sendiri sih enggak ada. Oh enggak ya, bebas aja. Sama aja, cuman sempat diingetin terus dinasihatin juga sama bapak, kata bapak jangan digurah. Tahu digurah gak? Digurah itu kayak si leher kita itu dibersihin, leher dibersihin pakai ada itu dikasih misalkan cairan, terus ada yang dimasukin ke hidung, ada yang dimasukin ke mulut, terus nanti si cairan itu keluar sendiri. Saya pernah lihat gitu kan, teman saya yang digituin sampai pokoknya kotoran-kotoran di dalam kayak lendir atau segala macam lah gitu keluar sendiri. Oh itu nggak boleh tuh digituin. Kata bapak, karena bapak mungkin ada trauma tersendiri, soalnya nyeritain ada temennya yang digurah, dia maaf ini jadi bisu. Jadi dari nasihat orang tua nggak boleh ya. Karena ada trauma gitu, karena padahal gak semua gurah itu bahaya gitu, kalau orangnya kayak ahli dalam gurah atau segala macam masih aman, cuman dari trauma itu mungkin bapak melarang sama gurah. Itu juga dikecil ya Pak. Berarti apa Farid? Gak boleh digurah. Nggak boleh ya, nggak boleh ya teman-teman, nggak boleh. Berarti nggak ada tips yang benar-benar kalian tanamnya ya buat menjaga itu ya? Ya Jaga udahlah ya. suara gitu biar tetap stabil gitu. Gak ada. Nggak ada. Oke, lanjut sekarang. Oke nih, behind the scenes nih keren banget ya Pak. Udah biasa banget. Sekarang nih yang gimana kalian ibu? Kita penasaran juga nih. Penasaran. Iya. Langsung aja nggak sih? Mungkin kita langsung aja kali ya. Imagine udah pasti Ya, penasaran. betul banget, kita dengerin langsung dua orang ini nyanyi ya. Oke. Oke, boleh dong. Silakan. Siapa dulu ya? Siapa? Yes, dulu ya? Boleh. Boleh deh. Yes, dulu deh. Dari juara satu. Ini lagunya Bebas. Boleh Lagunya kan? bebas. Bebas. Kita bebasin. Mau dangdut, Bebasin. koplo boleh. Dangdut, Bebas. koplo boleh, Iya. apa aja. Aduh. Oh, aja Anda boleh. masih penasaran kan? Gimana kemarin mereka membakar acara bakar? Iya, betul sekali. Langsung aja. Boleh dong? Tapi ini boleh nggak Leo? Boleh, boleh, boleh. Boleh nggak? Kita cuma pengen dengar suara Mas. Dikit aja ya. Please. The winner of Oh, Bakar ini ini. atau gimana? Boleh. Apanya nih? Oh, ininya liriknya aja. Yang Iya. rapnya bagian rap. Oh, bagi itu aja. Oke. Mau nyanyi apa lagi dia? Yes. Pastinya mau nyanyi lagu apa nih? Yang saya duluan. Pasti nggak jelas. Boleh deh, nggak apa boleh. Mau nyanyi lagu apa nih? Mau nyanyi lagu terpukau. Kalau udah, ya. Yes. Karyanya siapa itu? Ini ya, yang penyanyi Astrid. Astrid, iya, hello, Kyle, coba. Iya, boleh. Kita langsung aja dengerin Astina, silakan. Langsung aja. Langsung aja. Abang sang uang dan ku ingin habiskan sisa lama ku Tuhan carikanlah dia jodohku karena ada yang mengurus denganmu aku sambunglah dengan ku ingin habiskan sisamu Tuhan carikanlah dia jodohku hanya ada yang membuat terpukau. Ini lagu. Sama kak, sama ini dua nih. Saking bagusnya ya. Iya. Gerangnya. Kita langsung Boleh geser. boleh nih kak. Langsung aja Mas. Langsung aja boleh. Langsung aja. Barusan kalian kan ngerat di saya, bukan ngerat Don juga. Enggak juga. Aduh, jangan dong. Ini salah satu juara. Aduh. Ada di sini saya mau ini Pak, bawain lagu yang lagi naik-naiknya sekarang. Lagu yang semalam saya jadiin status WA juga. Oh, saya lihat. Iya, mungkin Saya lihat. iya karena judul lagu sedia aku sebelum hujan dari If Gitaf. If Gitaf kan Iya.
Saya baca awal-awal kayak istighfar gitu. Iya, Pak. Sama kan saya juga. Gitu-gitu. Oke, boleh silakan ke Gias keluarkan suara. Sudah paham kan sejauh ini, ku yang lama di sini menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan, yang siapkan bekalmu di peperangan. Jika tak setara ku maafkan, memang sebegitunya aku. Luar biasa banget ini duanya ya. Keren banget. Keren banget. Ini lanjut deh. Karepi. Karepi nggak sih? Karepi kita masak dulu nih karepi gimana sih? Jangan dong. Aduh. Iya. Keren banget ya suaranya. Udah jadi apa sih Kak? Bisa suaranya kayak gitu sih. Katanya sih dia ngomong ke aku. Oke, lanjut nih karepi. Nah, bahasa apa? Lanjut kayak Oke, luar biasa banget ya. Kalau misalkan teman-teman kan kemarin udah apa namanya jadi finalis bakat kira satunya. Nah itu gimana perasaan teman-teman ketika berada di panggung bakat kemarin? Kita penasaran. perasaan yang jadi demi. Iya, enggak perasaan pas nyanyinya di sana. Oh, perasaan Kan masih jalan banyak orang nih. Terus tegang juga, ada yang mungkin Dia ya takut gitu deg-degan. itu gimana cara kalian meminimalisir itu? Ada nggak? Dari dia sama sekarang nggak? Kemarin tuh waktu awal datang disambut hangat karena semuanya teman-teman deket Rika gitu yang ada di sana, kayak mau yang cewek mau yang cowok juga disambut dengan hangat. Jadi rasa deg-degan pas di jalan masih deg-degan, udah deg-degan kayak nah ini tampil gitu kan. Udah mah pas persiapan, jujur persiapan itu 1 jam sebelum tampil. Itu persiapan beneran. Iya, 1 jam sebelum tampil, milih lagu aja telat. Karere waktu itu yang jadi saksi. Saya yang paling telat ngomongin lagu. Karena itu persiapannya 1 jam sebelum tampil, sebelum berangkat. Jadi bukan 1 jam sebelum berangkat, tapi pas intinya sebelum berangkat tuh nyoba gitu kan, nyanyi gitu. Setel gitu. Ya kalau yang cocok lagunya udah langsung. Pas di Hila datang tuh duduk tuh dengerin musik lagi gitu. Gimana nih masuk? Gimana nih? Takut salah waktu itu. Sampai dengerin musik. Di situ masih ada rasa kayak deg-degan gitu kan. Udah kok kayak aura orang-orang tuh kayak penyanyi besar semua gitu, apa gitu kan. Terus yang pertama tampil bagus, yang kedua yang sampai ke sebelum saya tampil itu bagus-bagus semua kan. Kayak mau ngedown gitu. Cuman ada waktu itu ada yang bilang si vokal lagi namanya, tapi sekelompok siapa yang itu Arya. ya Haria, Ya. kata Haria udah santai aja kalem, katanya Hepan ini nyanyi buat menghibur orang aja. Udah gitu kan ini perlombaan loh gitu kan kalau nanti, tapi kata Haria gitu, ya udah kita hibur aja orang-orang. Nah pas awal pegang mic masih bergetar tuh, bergetar itu kayak lagunya ini masih belum masuk nih gimana gitu kan. Terus ya udahlah gitu. Ternyata setelah suara keluar, terus tepuk tangan dari penonton, dari semua meriah tuh kayak ngedorong semangat. Dari situ udah kita hibur gitu. Langsung Udah plong aja gitu Langsung ya. plong. kita nyanyi bareng kan, kayak makin semangat gitu lah. Udah dari situ aman-aman. Luar biasa banget. Tadi mau nanya deh, tadi kan Kak Dias nih bisa kayak alat musik itu pas waktu bakar pakai alat musik atau enggak, atau nyanyi? Nah, karena yang tadi saya bilang itu dadakan kan. Iya, siapa nih? Nah, jadi kita nggak pakai gitar. Oke, lanjut. Sekarang ke Astina gimana nih? Pertama-tama itu kan aku nggak tahu bakal Iya. ada pakai gitar gitu lah ya. Iya. Jadi lu bikinnya dari awal ya kayak hiburan itu aja, nyanyi gitu kan, nggak awal lagi yang ada. Terus untuk persiapan lagunya itu memang udah ada seminggu sebelum acaranya juga ya. Nah itu kan hari Sabtu tuh
siap masuk HRN juga. Iya. Jadi kita nunggu di kampus gue sama si Nat satu. Terus pas di itu kan kita naik Grab ya ke itu. Iya. Ke tempatnya. Iya, pakai ojol ya. Terus pas di nyampe depannya tuh dikasih pilihan tuh langsung deg-degan gitu loh, langsung Berasa gitu ya. Di pas berangkat belum? Iya. Nah pas itu sudah itu kita nyebrang lah, tiba-tiba tuh kepala aku sakit. Aku sakit kepala. Pas sudah nyampe gitu, nggak tahu tiba-tiba kepala aku tiba-tiba sakit gitu kan. Terus sampai situ kita disuruh musik kan. Pas sudah duduk ya pikiran tuh nggak bagus tuh ya, ada masalah apa gitu kan. Terus aku buka ini dari harumnya, terus nama kali gitu. Terus pas sudah dipanggil gitu, wah cepet banget ya. Kira itu enggak. Kayak cuman nggak expect bakalan si Bakir ya. Terus pas nyanyi pertamanya tetap juga kan disuruh pegang ini. Pas sudah itu habis itu kan pas nyanyi lah, terus kasih tepuk tangan gitu kan, jadi ya sama kayak tadi dia bilang kayak jadi ngedorong semangat gitu. Cuman pas di pertengahan lagu gitu, pas aku udah lihat videonya balik, kayak ada suara film kurang bagus terus aku gitu. Keren banget. Keren banget sih. Jadi the winner ya. Nah, secara keseluruhan sebagai the winner tuh kalian ngerasain ada impact gak sih setelah kalian ikutin Bakar itu? Terus juga sebagai Bakarin itu sudah menjadi platform buat kalian bebasin karya kalian gak sih? Kayak buat mahasiswa informasi lainnya gitu. Ya, Mungkin- lagi gimana? Iya. Ya boleh ya. Kalau buat saya sih ada kepuasan tersendiri ketika mungkin saya dan orang-orang lain pun merasakan hal yang sama, kayak ingin banget gitu ada wadah gitu buat bakat-bakat yang mungkin semua orang juga punya bakat, cuman kebanyakan mungkin sekarang bukan dipendam tapi terpendam. Iya. Kalau dipendam mungkin sengaja banget gak ditunjukin. Kalau terpendam kan karena gak ada wadah, Kak. Tapi dengan adanya kemarin Bakar tuh ada kepuasan tersendiri lah. Terus dari situ juga kita tahu, oh ternyata banyak Yang punya bakat, yang bakat emas semua tapi baru dikeluarin. kemana gitu. Nah, sayang banget gitu. Nah, Iya. kalau udah gini kan orang-orang juga punya alasan gitu buat semangat lagi ngembangin bakatnya karena ada acara ini. Terus dari kan kemarin di acara Bakar tuh bukan kita cuma nyanyi doang, tapi ada nasihat yang dikasih gitu dari moderatornya gitu. Kata moderator kan ini bukan akhir gitu dari bakat kalian, bukan, tapi ini awal Benar banget. Setuju. awal buat kalian terbang ke langit yang tinggi. Kalau dari aslinya gimana nih? Menurut aku impactnya tuh besar banget sih bagi aku, soalnya kan dari semenjak di Putpatra itu aku jadi dipercaya nih tenun main pernah kalian. Terus harapannya sih kedepannya lebih banyak lagi kayak gitu. Nanti kita ada yang next bakal dari dulu. Oke. Nah kalian kan anak sistem informasi, terus juga sekarang kan lagi semester 3. Caranya kalian ngebalance tugas-tugas kuliah sama kayak Iya, semester 3 kan ada peminatan. Iya, ada peminatan Kalian juga. ambil peminatan apa? Enterprise. Dulunya enterprise. Iya, gimana tuh cara teman-teman balancing antara mata kuliah wajib, peminatan, dan juga passion. Passionnya. Kalau kita kegiatan mungkin ada kegiatan di luar. Kalian ikut organisasi. Gimana? Relax. Oke, gimana nih cara kalian ngebalance-nya? Tugas, Dua tugas. passion kalian di musik. Iya, sweet. Mungkin dari saya sendiri untuk menyeimbangkan diimbangkan antara semua aktivitas saya saat mau di kuliah ataupun di luar. Ya saya anak kos yang mungkin kayak apa-apa sendirilah ya kan.
jadi kasih nyuci sendiri rasakan sendiri ya semua sendiri. Di situ tanggungannya gitu, kayak kapan saya harus nyuci gitu. Saya mungkin masih merasakan kayak bingung kapan nyuci karena ada tugas, terus dekonya kan mepet semua gitu. Ya gimana nih caranya? Ternyata kayak semua berawal dari hari Senin. Iya, gitu. Ketika hari Senin kita diawali dengan baik gitu, kedepannya bakal terstruktur gitu. Karena ketika di hari Seninnya buruk, misalkan kayak hari Senin udah kesiangan, kedepannya bakal sama loh. Wah, menarik. Beneran, kalau yang saya rasakan ya, itu orang-orang. Tapi kalau saya gitu, ketika saya waktu itu hari Senin saya alhamdulillah kayak terstruktur gitu, kayak baik-baik aja. Terus kita bisa manfaatin waktu gitu, kayak waktu luang kita pakai buat ini, waktu yang lain misal waktu nugas ya nugas itu, terus ada waktu luang kita pakai buat nyuci, buat apa segala macam. Beneran pas hari-hari berikutnya kayak lancar banget. Terus pas di hari Senin yang awal tuh dan nanti yang depannya awal terus kayak kacau banget ya aktivitas, beneran ke depannya langsung kacau semua. Itu yang saya rasakan itu. Berarti Iya. jangan lupa hari hari Senin dong. Menarik ya. Gitu. Lu maksudnya gimana? Cara balance ini. Kalau sejauh ini kan aku belum pernah naik Indonesia sih, jadi ya lumayan aman lah. Masih aman-aman. Cuman dia namanya aja. Dia namanya aman gak sih? Iya. Terus kan karena aku nggak ikut UTSD, jadi buat ngerjain tugas tuh ya masih lumayan lah, aman gitu lah. Terus masalah juga sama dia tadi kalau nyuci bingung ngapain gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah banyak gitu kan gitu. Terus para tugas yang banyak, kalau pulang kuliah itu bawaannya itu kadang ngantuk gitu ya. Oh, saling udah awalnya gitu. Gak apa-apa, cuma kuliah doang tapi capek. Ya, lemes. Menarik. Berarti kalian anak kos semua berarti ya? Terus aku bukan orang sini juga, makanya aku Oh, dari mana? dari Medan. Oh. Di Jalan yang belum tahu. Ya. Astina dari. Kalau dia Kalau dia di mana dia? Sabung Ini kalau mukanya kelihatan ya. Sunda. udah able gitu ya. Kayak banget. Nama aja mau kelihatan ya. Kalau dari nama sih mungkin kelihatan. Iya, kalau dari Iya. kalau dari muka Enggak. kayak Indonesia itu. Indonesia ada orang siapa yang berubah orang Sunda. Oh, Orang Sunda. Iya. di campuran ya Medan. Iya. Iya. Mesu Siapa nih? Medan Sunda. Oh. Tapi bisa bahasa Sunda. Enggak. Oh, bisa. Mereka jauh-jauh dari Tadi dia lupa. Dias belum? Iya. Dari mana Dias? Sunda Pride. Pokoknya mama sama baba itu Sunda semua, jadi susu Sunda. Sudah. Sudah. Jadi Sukabumi. Biasa. Mereka jadi mengejar impian di Betul. kasus tercinta itu. Oke, lanjut Karati. Oke, dari kalian berdua ini, kan kalian punya bakat di musik, tapi kayak minder gitu buat tampil. Ada nggak sih kayak tips and trick kalian gitu buat tampil di depan banyak orang? Ya buat Mazen dulu buat teman. Iya, buat Kayak teman. yang mau mulai nih baru mulai kayak kayaknya gua bakatnya di musik deh. Tapi cara kita mulai itu gimana? Nah dari teman-teman gimana? Biar pada semangat ya teman-teman. Mazen. Mulai dari Dias. Kalau yang saya rasakan itu ketika bukan punya bakat sih, hobinya kayak suka nyanyi gitu. Kayak bener-bener pengen gitu disalurin. Kayak kemarin pun gak ada paksaan, gak ada apa-apa, itu benar-benar kemauan sendiri buat tampil gitu, kayak dibakar ataupun di acara-acara lain, kayak misalkan kalau ada acara buat ini, kita bisa manfaatin itu buat nyalurin bakat kita. Karena mungkin yang orang-orang punya itu sebenarnya mereka tuh bukan takut, tapi lebih kebingung. Iya. Lebih kebingung. Kalau keberanian pasti ada, karena mereka punya rasa ingin memperlihatkan itu. Iya betul. Kayak kita tuh bisa ini loh.
ada peretasan jadi berarti sebenarnya harus ambil peluang gitu. Selama ada peluang langsung aja langsung gas sih. tanpa apa peduli nambah ini lah ya. Iya. Sudah sih gimana nih cara memulai? Mulai aja dulu. Sebenarnya sih aku ada satu lagi nih pencetnya di badminton. Oh iya. Ya, cuma ikutku SNT kan. Ya, sebetulnya persona pikiran khusus sih. Tapi semenjak SNT kan udah kada gitu karena ibu-ibu itu dia udah stop jadi cuman hobi-hobi aja gitu. Oh. Adalah Iya. Kalau ada guys mana? yang lagi apa sih namanya terpendam. Iya, terpendam. Bukan dipendam. Kan biasa ada juga tuh lomba bulu tangkis ya. Iya. Kan itu kan yang harus Gak ada campuran. iya. Jadi kata ganda nggak biar ada yang single gitu. Ada partner. Iya, kayak yang kalau di kemarin jadi nggak usah gitu. Tapi untuk tips ya Bill ya mikir ya. Ya kita bayangin aja di panggung itu kayak rumah kita sendiri gitu. Kita bayangin aja kayak lagi mandi terus nyanyi gitu. Di ruangan sendiri gitu ya. Iya, kayak lagi di kamar mandi nyanyi gitu. Tapi pasti tetap ada sih. Tetap ada ya. Iya, rasa-rasa gugup, apa gitu. Tapi ya kalau kita ajak banyak komunikasi gitu, pasti bakalan ada ini kok ada rasa gugupnya. Oke, menarik banget. Aku mau nanya lagi nih, buat teman-teman nih, buat teman-teman nanti juga, khususnya buat kalian, kedepannya mungkin buat acara bakal nanti nih, ada ini nggak ada saran atau buat kedepannya biar lebih baik lagi? Acara bakar tuh harus Harus ada ada ini, bakar apalagi ini. Boleh dengan sini sekarang. Kalau menurut aku sih, iya. Sebenarnya ini aja udah bagus sih, cuman kalau mau di lebih ini lagi, dieksplor lagi, emang mau karya yang lain gitu ya? Iya. Dia ada yang lain. Kayaknya ini Berapa? kira-kira apa ya? Oh, lomba puisi gitu, kayaknya bagus tuh. Oh, Kayak puisi. Kok ya kak? ada juga kayaknya bisa. Iya boleh dicoba lah ya. Nanti ikutan. Wah, menarik idenya. Misi, makanya nanti kita keep dulu ya. Iya. Boleh kalau dari kalian apa nih? Ada nggak sih masukan gitu buat kita acara bakar? Kedepannya biar lebih step apa nih? Kalau buat tambahan lombanya mungkin saya juga bingung ya. Tapi kalau buat lebih baik lagi gitu Pak, pastilah. Apalagi yang megangnya kan ini ngasih perkembangan masih makin berkembang makin bagus lagi. Bisa ditambahkan dikit itu kan. Semua orang punya keberanian, tinggal kalian mau bergerak di sini. Oke, mau bakat apapun itu ya. Berarti dari teman-teman yang mau aja. Oke, ini ditunggu buat Nazar. Kita akan melihat posisi setelah dari kedua materi kita hari ini. Tahu lah. Iya, setugas. Manipulasi step nah buat teman-teman belajar. Ya boleh mungkin dari Christina kali ya. Iya boleh nih. Closing statementnya apa buat teman-teman gimana sih? Kayak motivasi gitu ya. Boleh apapun. Kalau stepnya mau pantun boleh. Buat teman-teman, jadikan passion kita sebagai vitamin untuk jadi terima kita kuliah, dan jangan jadikan passion kalian itu mengganggu studi kalian. Tetap semangat ya guys. Wes. Jadikan vitamin. Vitamin apa nih? Vitamin buat penyemangat kuliah. Pasti Oke kan, Yes. Kasih kata-kata dong hari ini. Dadakan banget sama. Kayaknya gini lah. Cuma kayak ngobrol ke anak kan goblok banget. Kayak ini ada pepatah gitu. Pepatah. Gila. Intinya bakat kalian tuh jangan dipendem gitu. Gak akan beranak si bakat kalau dipendem. Beneran. Kalau bakat dikembangin ya bisa jadi beranak sih. Misalkan dari suara tiba-tiba alat musik itu berkembang kan kayak gitu. Makanya
bukan cari bakat tapi tunjukkan bakat kalian gitu. Terus Wis. Dan tunjukkannya di bakar. Wis. Oke, aku mulai terakhir penjelasan apa? Mungkin dari kalian kan punya biar punya keinginan sebagai berkat. Nah, kalau dari kalian sendiri, kira-kira apa nih ya buat 5 tahun ke depan? Kira-kira gue pengen jadi ini loh, gue pengen capai ini. Iya betul. Kira itu kan asal aja ya. Apa mau jadi ini juri di MNC? Iya. Juri di American itu. Got Talent. Iya, American Got Talent. Gimana nih? ini secara umum atau Secara umum boleh, secara objektif boleh. Kayaknya dari kecil gue pengen jadi ini setelah lulus kuliah dan sebagainya. Nanti kita doain bareng-bareng. Biar kita doain bareng-bareng. Boleh dari dia. Oke. Kalau dari saya sendiri 5 tahun ke depan ya jauh banget sih. Udah 1 hari ke depan. Ya udah 1 hari ke depan aja masih bingung apa bisa kawin kan gitu. Betul lagi. Aduh. Tapi iya sih, semua orang pasti punya tujuan dan target masing-masing. Iya. Buat target saya sendiri, yang pertama ya saya harus bisa sukses dulu. Sukses di bidang yang saya mau, kayak saya pengen sukses misalkan buat sekarang yang lagi diperjuangin kayak di bidang affiliate, misalkan jadi afiliator yang sukses gitu kan. Amin. Karena enggak mungkin lebih ke Next video. iya nanti lah. Nah itu terus buat ya pengen lulus tepat waktu juga, Amin. terus pengen bisa jadi orang yang bermanfaat gitu, kayak apa yang kita dapat selama ini selama bertahun-tahun belajar, bukan cuma dari kampus, kayak akan dari TK, dari SD, dari SMP, SMA sampai nanti, bahkan dari sekarang juga pengen bermanfaat gitu, kayak diamalkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya gitu dalam diri kita tuh pengen diamalin itu. Apalagi nanti buat kedepannya biar ada amal jariah juga kan, karena Iya betul. nggak selamanya kita hidup di dunia gitu. Kayak kita tuh harus punya investasi mau dari segi materi ataupun dari segi amal ibadah. Intinya ya itu intinya pengen jadi pengusaha sukses, yang kedua pengen bermanfaat. Dia sekali ya tuh. Masya Allah. Berarti sekali ya pindah ke Kastina nih. Kalau aku 5 tahun ke depan nih, ya pengen lulus sebatas waktu 3. Terus sejujurnya bermanfaat, terus dapet kerjaan yang bagus, yang baik gitu. Terus bisa jadi keluarga sama orang tua. Karena ya yang terpenting itu mengangkat derajat orang. Iya betul. Kita semua lah ya, kita semua sudah berjuang, sudah berusaha untuk mengangkat derajat orang tua di pemuda lah itu. Amin. Banget ya Kak, bisa buat Itu pemateri itu tidak belakang berdua sama ini. Paling nggak kayak cuma jadi sebelum masuk juga jago asli. Oh ini keren ya. Coba ada mau nyanyi, mereka jauh modi. Ini dia disambungin tuh. Nanti ada nyanyi itu ada. Oh ada iya. Soalnya hasilnya. Iya, menarik banget karena di akhirnya kita udah berada di penghujung acara. Kita sangat-sangat mengucapkan terima kasih banyak Terima kasih kepada buat kalian kalian. juga Kak Astina yang udah sharing sessionnya di di podcast ini ya. Iya. Oke. Oh, mungkin buat nextnya ya buat 2006. Nah, itu pakar. Saya ikutan lagi. Saya nggak sih. Oke, mungkin sekian ya. Episode kali ini kita lanjut ke episode berikutnya. Virtual study. Jangan Pak follow Jangan lupa follow Instagram Kinasi di atas ini. Dia edit. Terus juga ada siapa ya? Mas ini YouTube nih. Mas nanti IG-nya baik. comment and subscribe. Terima kasih. Dadah. Dadah.